أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tentang penyebab terjadinya Ghazwah atau Perang Hamra'ul Asad telah disebutkan pada khutbah sebelumnya ketika umat Islam mengetahui rencana musuh untuk menyerang Madinah setelah kembali dari Perang Uhud. Maka Rasulullah SAW memanggil Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar dan memberitahu mereka berdua tentang pernyataan seseorang sahabat yang bernama Mazani yang telah memberitahukan beliau SAW tentang hal ini. Kedua sahabat ini menyampaikan, "Wahai Rasulullah SAW, mari kita bergerak ke arah musuh agar mereka tidak menyerang anak-anak kita di Madinah." Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat subuh, beliau SAW memanggil semua orang dan berkata kepada Hazrat Bilal, "Umumkanlah ke semua orang bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berangkat berperang melawan musuh. Dan hanya orang-orang yang ikut serta dalam peperangan kemarin, maksudnya perang Uhud, yang akan ikut serta dalam perang ini. Mengenai pembawa bendera bagi pasukan Islam dan penunjukan seorang wakil untuk mengawasi Madinah ketika Rasulullah SAW tidak ada, tertera bahwa Rasulullah SAW meminta agar bendera tersebut dibawakan kepada beliau, yaitu bendera yang masih dikibarkan sejak hari sebelumnya ketika mereka kembali dari Uhud, yang mana bendera itu masih belum diturunkan. Maka Rasulullah SAW memberikan bendera ini kepada Hazrat Ali radhiyallahu an, dan menurut riwayat lain beliau memberikannya kepada Hazrat Abu Bakar. Pada kesempatan tersebut, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Ibnu Ummi Maktum sebagai Amir Madinah saat beliau tidak ada. Para sejarawan menulis bahwa keputusan Nabi SAW untuk meninggalkan Madinah demi mengejar musuh adalah keputusan yang sangat bijaksana. Ada tertera bahwa menurut orang-orang munafik, beliau berangkat mengejar musuh keesokan harinya setelah 70 orang wafat dalam perang Uhud dan tanpa tenaga tambahan, dan ini adalah tindakan yang sangat berani bagi kaum muslim. Namun peristiwa yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa keputusan Rasulullah SAW adalah sungguh merupakan keputusan yang sangat bijaksana dan terbukti bermanfaat bagi umat Islam dari berbagai segi. Rasulullah SAW menghabiskan sepanjang malam merenungkan keadaan setelah perang Uhud. Beliau SAW curiga bahwa orang-orang kafir dalam perjalanan mereka kembali ke Mekah mungkin berpikir bahwa mereka tidak mengambil keuntungan apapun meskipun mereka mendapatkan kemenangan, dan karena mereka merasa menyesal atas hal ini, maka ada kemungkinan bahwa mereka berbalik arah dan menyerang Madinah. Oleh karena itu, sambil menerapkan strategi yang sangat baik, beliau SAW memutuskan untuk mengejar musuh. Keputusan Nabi SAW ini
membuat para pejuang muslim menjadi sangat percaya diri, sekaligus membuat orang-orang munafik menjadi takut oleh keyakinan dan keteguhan hati Rasulullah SAW yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, ketika musuh mengetahui bahwa tentara muslim sedang dalam perjalanan untuk mengejar mereka, keberanian mereka menjadi memudar. Ini adalah catatan dari buku sejarah. Pemimpin orang-orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay juga meminta izin untuk bergabung dan ikut bersama dengan pasukan muslim. Dan ia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin apakah ia dapat bergabung dalam peperangan ini. Meskipun ia sebelumnya telah meninggalkan pasukan muslim di perang Uhud dengan membawa serta 300 orang anak buahnya. Tidak diragukan lagi, ia pasti merasa malu atas tindakannya, dan sekarang mungkin ia mencoba menebus kesalahannya, atau wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, mungkin itu ia lakukan karena memiliki rencana lain. Karena kita tidak pernah tahu pemikiran apa yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Bagaimanapun, ia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin kepada beliau untuk bergabung. Beliau SAW lantas menolak permintaannya. Mengenai teladan yang luar biasa dari para sahabat yang meskipun mereka terluka akibat perang Uhud, namun mereka tetap maju untuk menjawab panggilan Rasulullah SAW, tertera sebagai berikut. Segera setelah Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman tersebut, para sahabat yang tulus dan tidak mementingkan diri mereka sendiri itu, karena kecintaan dan kesetiaan mereka, seraya mengobati luka-luka mereka, mereka siap untuk berangkat sekali lagi dengan membawa senjata mereka. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman ini, mereka segera bergerak. Hazrat Usaid bin Huzair yang menderita 9 luka, ia baru saja berniat mengoleskan obat pada lukanya. Ketika ia mendengar pengumuman ini, sahabat itu segera bergerak sambil mengobati luka-lukanya. Demikian pula ada 40 sahabat dari Bani Salamah yang terluka dan mereka pun segera berangkat. Melihat keadaan mereka, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arham Bani Salamah. Ya Allah, kasihanilah Bani Salamah. Tufail bin Nu'man menderita 13 luka, Khiras bin Simmah menderita 10 luka, Ka'ab bin Malik menderita lebih dari 10 luka, Qutbah bin Amr menderita 9 luka. Meskipun demikian, kaum muslim bergegas menuju senjata mereka tanpa berhenti untuk mengobati luka-luka mereka. Allah Ta'ala telah mencatat gejolak semangat para sahabat Rasulullah SAW yang tak tertandingi ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina stajabu lillah war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya setelah mereka menderita luka-luka dalam perang Uhud. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan dan orang-orang yang bertakwa dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hazrat Aisyah pernah menyampaikan bahwa salah satu penggenapan dari ayat ini adalah Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Hazrat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Terdapat riwayat mengenai izin yang didapatkan oleh Hazrat Jabir bin Abdullah untuk ikut serta dalam perang ini, yaitu ketika disampaikan pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa hanya mereka yang ikut serta dalam perang Uhud yang boleh ikut. Namun ada seorang sahabat yang beruntung, meskipun ia sebelumnya tidak ikut dalam perang Uhud.
yaitu Hazrat Jabir bin Abdullah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Umar meriwayatkan, Jabir bin Abdullah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah mengumumkan bahwa hanya mereka yang hadir dalam pertempuran kemarin, yaitu perang Uhud, yang bisa berangkat kembali bersama engkau. Saya ingin turut serta dalam perang Uhud, namun ayah saya meninggalkan saya untuk menjaga ketujuh saudara perempuan saya. Atau menurut riwayat lain, ia mempunyai 9 saudara perempuan. Ayah saya berkata, 'Wahai anakku, tidaklah pantas bagimu atau aku meninggalkan saudari-saudari perempuanmu ini tanpa laki-laki. Aku mengkhawatirkan mereka. Mereka adalah perempuan yang lemah. Namun aku tidak bisa mendahulukan dirimu daripada diriku sendiri untuk ikut serta jihad bersama Rasulullah SAW.' Jadi, ia ingin pergi, sementara Hazrat Jabir bin Abdullah tetap tinggal. Maka dari itu tinggallah di sini bersama saudari-saudarimu, dan aku akan menemani Rasulullah SAW dalam jihad. Oleh karena itu, ketika saya mengikuti perintah ayah saya, maka saya tidak dapat ikut serta dalam jihad kemarin. Jika tidak, saya juga sangat ingin untuk ikut perang Uhud.' Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Hazrat Jabir yang dipenuhi dengan kecintaan dan semangat, Rasulullah SAW memberinya izin untuk ikut serta. Hazrat Jabir menyebutkan dengan penuh kebanggaan bahwa selain saya, tidak ada seorang pun yang ikut bersama Rasulullah SAW yang tidak ikut dalam pertempuran di hari sebelumnya. Banyak orang yang tidak ikut dalam pertempuran di hari sebelumnya yang meminta untuk ikut serta dalam perang ini, namun beliau SAW menolaknya. Rasulullah SAW berangkat dalam keadaan yang sedemikian rupa, di mana wajah beliau yang penuh berkat terluka, dahi beliau terluka, gigi beliau patah, bibir bawah beliau, atau menurut riwayat lain, kedua bibir beliau terluka dari dalam. Bahu kanan beliau terluka akibat serangan pedang dari Ibnu Kamiyah, dan kedua lutut beliau juga terluka. Pertama, Rasulullah SAW pergi ke masjid dan melaksanakan sholat nafal 2 rakaat. Kemudian sahabat lainnya sudah berkumpul. Lalu Nabi SAW meminta kuda beliau, yaitu Sakab, untuk dibawa ke pintu masjid. Dalam perang ini, hanya Rasulullah SAW yang membawa kuda. Ketika Rasulullah SAW berangkat, beliau mengenakan baju besi dan helm perang, dan hanya mata beliau yang terlihat. Pada saat itu, Rasulullah SAW bertemu Hazrat Talha bin Ubaidullah, dan beliau SAW bertanya, "Talha, di mana senjatamu?" Hazrat Talha menjawab, "Sangat dekat." Setelah berkata demikian, ia pun segera pergi dan membawa senjatanya. Padahal di dadanya terdapat 9 luka akibat perang Uhud. Total semua luka di tubuhnya adalah lebih dari 70 luka. Hazrat Talha meriwayatkan, "Aku lebih mengkhawatirkan luka-luka yang dialami oleh Rasulullah SAW daripada luka-lukaku sendiri." Beliau SAW mendatangiku dan bertanya, "Di mana engkau akan menemukan musuh?" Yakni, di mana Abu Sufyan dan pasukannya mungkin berada saat ini. Kemudian aku menjawab, "Di daerah dataran yang rendah." Rasulullah SAW bersabda, "Ini juga yang aku pikirkan." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sejauh menyangkut mereka, yaitu kaum Quraisy, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan ini kepada kita hingga masa ketika Allah Ta'ala menaklukkan Mekah melalui tangan kita." Dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Umar, "Wahai Ibnu Khattab, kaum Quraisy tidak akan pernah lagi bisa melakukan hal ini kepada kita hingga kita mencium Hajar Aswad." Sabit bin Sa'labah Hazrami ditunjuk untuk menunjukkan jalan bagi Rasulullah SAW
untuk membantu beliau sampai ke Hamra'ul Asad. Menurut riwayat lain, Sabit bin Dahaklah yang menunjukkan jalan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 orang sahabat untuk mendahului mereka dan mengumpulkan berita. Rinciannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus terlebih dahulu kedua putra Sufyan, yaitu Salid dan Nu'man yang berasal dari suku Aslam. Beliau juga mengutus orang ketiga dari suku Aslam, namun namanya tidak disebutkan. 2 di antara mereka melihat kaum Quraisy di suatu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Orang-orang Quraisy tengah berbicara satu sama lain, dan ketika orang-orang Quraisy itu melihat, maka orang-orang Quraisy itu membunuh mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabat dan mencapai Hamra'ul Asad, beliau mendirikan kemah untuk pasukannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menguburkan kedua sahabat itu dalam satu kuburan karena jenazah mereka masih berada di sana. Dalam perang ini, nampak juga ketaatan yang ditunjukkan oleh 2 orang sahabat Ansor dan bagaimana mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki meski mengalami luka-luka. Disebutkan secara rinci mengenai kejadian ini bahwa Hazrat Abdullah bin Sahal dan Hazrat Rafi bin Sahal yang berasal dari suku Bani Abdul Ash'al dan sekembalinya dari perang Uhud, mereka terluka parah karena pertempuran. Hazrat Abdullah terluka paling parah di antara keduanya. Ketika kedua bersaudara ini mendengar tentang perintah Rasulullah SAW mengenai ikut serta dalam perang menuju Hamra'ul Asad, mereka berkata satu sama lain bahwa jika mereka tidak ikut serta dalam perang ini bersama Rasulullah SAW, maka mereka akan sangat kehilangan kesempatan ini. Begitulah tingkat keimanan mereka. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tunggangan yang bisa mereka tunggangi, dan mereka juga tidak tahu bagaimana melaksanakan tugas ini. Mendengar hal ini, Hazrat Abdullah mengatakan, "Ikutlah denganku, mari kita berjalan ke arah sana." Hazrat Rafi berkata, "Demi Allah, aku bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan karena luka-lukaku." Begitulah kondisi para sahabat. Kemudian saudaranya berkata, "Mari kita berjalan pelan-pelan dan menuju ke arah Rasulullah SAW." Jadi mereka berdua pun berjalan dengan terhuyung-huyung. Kapanpun Hazrat Rafi merasa sangat lemah, Hazrat Abdullah akan menopangnya di punggungnya, dan terkadang ia berjalan sendiri. Mereka berdua terluka dan siapapun di antara keduanya yang merasa sedikit lebih baik, kemudian akan menopang yang lain. Dan mereka terus berjalan sampai kepada Rasulullah SAW. Kadang kondisi mereka adalah sedemikian rupa, sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak karena keadaan yang sangat lemah. Namun mereka pada akhirnya tiba pada Rasulullah SAW di waktu Isya. Saat itu para sahabat sedang menyalakan api, yakni saat itu mereka sudah mendirikan kemah. Mereka berdua pun dihadirkan di hadapan Rasulullah SAW. Hazrat Abad bin Bishr ditunjuk untuk berjaga bagi Nabi SAW pada malam itu. Ketika mereka tiba, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang menghalangi mereka untuk datang lebih awal. Keduanya menjelaskan alasannya. Atas hal ini beliau SAW mendoakan mereka dan bersabda, "Jika kalian berdua dikaruniai umur panjang, maka kalian akan dikaruniai kuda, keledai, dan unta sebagai tunggangan. Artinya, walaupun saat ini kamu berjalan kaki sambil dengan susah payah, namun jika kamu diberi umur panjang, maka kamu akan menyaksikan sendiri semua itu, dan segala macam tunggangan itu akan dianugerahkan kepadamu." Namun bersamaan dengan ini, beliau SAW bersabda, "Namun ini tidak lebih baik dari perjalanan yang telah Anda lakukan saat ini dengan berjalan dan secara susah payah untuk sampai di sini." Ada juga rincian mengenai perbekalan umat Islam dan kemurahan hati Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa perbekalan utama untuk perjalanan perang ke Hamra'ul Asad terdiri dari kurma. Hazrat Sa'ad bin Ubadah membawa 30 ekor unta dan kurma yang berlimpah untuk mencapai Hamra'ul Asad. Perawi juga menyebutkan bahwa 2 atau 3 ekor unta akan disembelih setiap hari dari unta yang dibawanya.
Kadang-kadang mereka juga makan daging unta selain kurma. Ada juga rincian mengenai strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran dan bagaimana beliau membuat musuh menjadi gentar. Salah satu cara untuk menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di hati musuh adalah dengan menyalakan banyak api di malam hari untuk menunjukkan seolah-olah jumlah pasukan yang besar, dan dengan demikian menimbulkan ketakutan pada diri musuh. Oleh karena itu, dimanapun Nabi SAW bermalam dan berkemah, beliau akan memerintahkan para sahabat untuk menyalakan api di berbagai tempat. Jadi setiap orang akan menyalakan api secara terpisah, dan ada hingga 500 api yang dinyalakan di berbagai tempat yang berbeda dan yang dapat dilihat dari jauh. Selanjutnya, berita tentang keberadaan pasukan Muslim dan api ini pun menyebar luas, dan melalui ini Allah Ta'ala menurunkan ketakutan pada musuh. Tertera juga bahwa Ma'bad Khuzai bertemu dengan Rasulullah SAW pada saat itu, dan ia juga menemui Abu Sufyan dan memperingatkan kaum Quraisy mengenai keberadaan pasukan Muslim. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ma'bad bin Abu Khuzai yang saat itu masih musyrik bertemu dengan Rasulullah SAW. Meskipun ada sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa ia menerima Islam pada saat itu, namun sebagian besar sejarawan mengatakan bahwa ia belum menerima Islam pada saat itu. Ia menerima Islam kemudian. Suku Banu Khuza'ah, baik yang Muslim maupun yang musyrik, mereka adalah sangat tulus terhadap Rasulullah SAW. Mereka telah berjanji kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak akan menyembunyikan apapun. Ma'bad menyatakan, "Wahai Muhammad SAW, kesulitan yang Anda dan sahabat Anda harus pikul sangat menimbulkan kegelisahan bagi kami. Kami ingin agar Allah Ta'ala meninggikan derajat engkau dan melindungi engkau dari segala kesulitan." Atas sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Ma'bad, "Patahkanlah tekad Abu Sufyan." Dengan kata lain, Anda saat ini sedang pergi ke sana, sehingga ketika Anda bertemu dengannya, tanamkan rasa takut dalam dirinya. Namun bagaimana ini akan dilakukan? Ini adalah suatu hal yang harus diputuskan sendiri. Setelah itu, Ma'bad berangkat ke arah Mekah, sementara Nabi SAW tetap di Hamra'ul Asad. Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya di Rauhah. Rauhah terletak sekitar 40 mil dari Madinah. Pada saat itu, pasukan Quraisy telah memutuskan untuk kembali menyerang Rasulullah SAW. Mereka saat itu mengaku bahwa mereka telah membunuh para pembesar dan pemimpin pasukan Muslim. Sementara pada kenyataannya, selain Hazrat Hamzah dan mungkin beberapa sahabat lainnya, Rasulullah SAW, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Utsman, Hazrat Ali, dan para sahabat lain radhiyallahu ta'ala anhum, dengan karunia Allah senantiasa dilindungi selama perang Uhud. Mereka lalu menjawab bahwa mereka telah pergi sebelum mereka dapat menghancurkan pasukan Muslim sepenuhnya, dan berkata bahwa mereka sekarang akan kembali dan menghancurkan seluruh pasukan Muslim dan akan bebas selamanya dari kaum Muslim. Ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad, ia berkata, "Ini adalah Ma'bad. Ia pasti memiliki berita." Ia kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan di sana?" Untuk menakuti Abu Sufyan, maka Ma'bad menjawab, "Muhammad SAW dan para sahabatnya telah membentuk pasukan yang begitu besar dan tangguh yang belum pernah saya lihat sebelumnya untuk mengejarmu. Suku Aus dan Khazraj yang tertinggal kini juga telah bergabung." Ia tampaknya sengaja membuat rincian ini. Kemudian berkata, "Mereka telah bersumpah bahwa mereka tidak akan kembali sampai mereka menemukanmu dan membalas dendam. Mereka sangat marah dan menyesali kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya. Mereka sangat menyesali tindakan mereka sebelumnya, dan mereka memiliki kemarahan yang begitu besar untuk menghadapimu." Abu Sufyan menjawab,
terkutuklah kamu. Apa yang kamu katakan? Sepertinya kamu tidak akan pergi dari sini sampai kamu melihat dahi kuda-kuda itu. Ini adalah sebuah pepatah bahasa Arab yang berarti ia tidak akan kembali sampai mereka hancur. Abu Sufyan berkata, "Demi Tuhan, kami dengan suara bulat memutuskan untuk mengalahkan mereka dan mencabut akar-akar mereka sepenuhnya." Ma'bad berkata, "Saya harus menyarankanmu untuk menghentikan apa yang kamu lakukan. Pemandangan yang mengerikan mengharuskan saya membuat puisi, yaitu artinya, ketika kuda-kuda dari jenis yang paling unggul datang berbondong-bondong, hampir saja suara tapak kuda mereka mengagetkan untaku, sehingga ia tersandung dan jatuh. Sebenarnya hanya ada seekor kuda di pasukan Muslim, tetapi tampaknya dalam puisinya ia menyebutkan dengan berlebihan, supaya membuat mereka takut. Kemudian melanjutkan, mereka membawa singa seperti halnya para ksatria pemberani. Mereka bukanlah prajurit bertubuh kecil yang tidak bersenjata di medan perang, dan mereka juga bukan penunggang yang tidak berpengalaman, yakni mereka ahli dan dipersenjatai dengan busur panah, anak panah dan pedang, serta tidak tertandingi dalam kemampuan menunggang kuda. Mendengar hal ini, saya berlari untuk menyampaikan berita ini, namun rasanya seolah-olah dunia sedang runtuh di bawah kaki kuda-kuda itu, di mana mereka membawa para jenderal yang perkasa dan sakti, yang tidak sendirian, yakni para panglima itu maju dengan pasukan yang tangguh. Dan aku berkata pada diriku sendiri, "Wahai kamu yang menjadi bagian dari pasukan ini, pertempuran ini akan menjadi akhir dan kehancuran bagi Ibnu Harb, yaitu Abu Sufyan." Maka dari itu saya memperingatkan setiap orang Quraisy yang cerdas dan bijaksana akan tentara Ahmad SAW yang perkasa, yang prajuritnya adalah tangguh dan tanpa kelemahan. Tidak ada kata-kata yang dapat saya gunakan lagi untuk memperingatkan Anda tentang ketakutan terhadap pasukan itu. Ucapan yang dahsyat dari Ma'bad dan juga bait-bait darinya, serta perkataan Safwan bin Umayyah, lantas mematahkan keberanian Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Mereka menjadi takut dan Abu Sufyan menganggap bahwa tindakan paling aman adalah kembali ke Mekah sesegera mungkin. Tim Research Cell telah menulis catatan tentang hal ini yang menyatakan bahwa percakapan Rasulullah SAW yang menyuruh Ma'bad untuk mematahkan tekad Abu Sufyan dicatat dalam beberapa buku sejarah, namun di beberapa buku yang lain tidak disebutkan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa ini merupakan strategi peperangan, yaitu Nabi SAW mengatakan hal ini kepada Ma'bad. Tapi adalah mungkin juga dan lebih mendekati kenyataan bahwa beliau SAW tidak mengatakan apapun kepada Ma'bad. Namun karena Ma'bad bersimpati kepada umat Islam, itulah sebabnya Allah Ta'ala menaruh hal ini ke dalam hatinya, dan ia mengatakan semua ini kepada Abu Sufyan atas kehendaknya sendiri. Ini adalah catatan yang mereka sampaikan. Apapun yang dikatakan oleh Ma'bad, ia tampaknya melakukannya atas kemauannya sendiri. Nabi SAW tidak akan menyuruhnya untuk menyesatkan mereka melalui pernyataan palsu. Alhasil, cara Ma'bad menyampaikannya menyebabkan orang-orang kafir menjadi ketakutan. Pada saat pasukan kafir sedang bersiap untuk kembali ke Mekah, kafilah Abdul Qais melewati Abu Sufyan. Mereka berkemah di tempat yang sama. Abu Sufyan bertanya kepada mereka, kemana ia akan pergi. Ia menjawab bahwa ia akan pergi ke Madinah. Abu Sufyan berkata, maukah kalian menyampaikan pesan kepada Muhammad SAW dariku?
Sebagai gantinya aku akan memberimu unta-unta yang syarat dengan perbekalan dari pasar Ukaz. Ia menjawab, ya. Abu Sufyan berkata, ketika kamu bertemu Muhammad SAW, katakanlah kepadanya, kami telah sepakat untuk menyerangmu dan para sahabatmu, sehingga kami dapat mencabut siapapun yang tersisa untuk selama-lamanya. Setelah berkata demikian, mereka berangkat ke Mekah. Kafilah ini bertemu di Hamraul Asad. Abdul Qais menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan dan rekan-rekannya kepada Rasulullah SAW. Mendengar semua hal ini, beliau SAW bersabda, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah penjaga yang sebaik-baiknya. Kendati demikian, pasukan Muslim sempat tinggal di Hamraul Asad, dan setelah itu kembali karena orang-orang kafir sudah pergi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Setelah mendengar perkataan Ma'bad Khuzai, Abu Sufyan mengurungkan niatnya menyerang Madinah, dan ia berangkat ke Mekah. Ma'bad memberitahu Rasulullah SAW tentang kepergian Abu Sufyan melalui seorang utusan. Nabi SAW tinggal di Hamraul Asad dari Senin hingga Rabu, dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Al-Baladuri menyampaikan bahwa Nabi SAW berada jauh dari Madinah selama 5 hari. Menurut salah satu riwayat, Nabi SAW kembali ke Madinah pada hari Jumat. Oleh karena itu, beliau menghabiskan 5 hari di luar Madinah. Hazrat Abu Ubaidah meriwayatkan bahwa sebelum kembali ke Madinah, Rasulullah SAW menangkap Muawiyah bin Mughirah. Muawiyah bin Mughirah adalah kakek dari Abdul Malik bin Marwan. Selain Muawiyah, Abu Azza Jumuhi juga ditangkap. Adapun riwayat tentang Muawiyah bin Mughirah adalah sebagai berikut. Hazrat Zaid bin Harisah dan Hazrat Ammar bin Yasir menghukum mati Muawiyah dalam perjalanan mereka kembali dari Hamraul Asad ke Madinah. Alasannya adalah karena Muawiyah bersembunyi di Madinah dan ia memberikan kabar tentang gerak-gerik kaum Muslim kepada musuh. Ketika ia tertangkap, ia meminta perlindungan dari Hazrat Utsman. Inilah sebabnya Hazrat Utsman meminta izin dari Nabi SAW untuk meminta perlindungan. Setelah memberikan izin, Rasulullah SAW memerintahkan agar ia keluar dalam waktu 3 hari. Jika ia terlihat setelah 3 hari, ia akan dibunuh. Namun ia terus tinggal di sana selama 3 hari dalam persembunyiannya. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Hazrat Zaid bin Harisah dan Hazrat Ammar bin Yasir bahwa mereka akan menemukannya bersembunyi di suatu tempat dan ia akan dihukum mati. Kemudian tertera lebih lanjut bahwa di daerah Hamraul Asad, Rasulullah SAW menangkap Abu Azza yang merupakan seorang penyair bagi kaum musyrik. Ini adalah Abu Azza yang sama yang dipenjarakan oleh kaum muslim pada Perang Badar. Dan ketika ia menyampaikan keadaannya yang miskin dan putrinya yang sendirian kepada Rasulullah SAW, ia berkata, saya seorang pria yang telah berkeluarga. Putri-putri saya tidak punya siapa-siapa untuk menafkahi mereka. Kasihanilah saya. Atas hal ini beliau SAW membebaskannya tanpa mengambil uang tebusan apapun disebabkan oleh putri-putrinya. Dan ia bersumpah bahwa ia tidak akan lagi berperang melawan Nabi SAW. Dan ia juga tidak akan mengumpulkan pasukan untuk melawan beliau SAW. Meski begitu, ia melanggar sumpahnya dengan menemani kaum Quraisy saat perang Uhud. Ia membangkitkan semangat kaum musyrik dengan puisi-puisinya untuk melawan Nabi SAW. Beliau SAW berdoa agar orang ini tidak lepas pada kali ini. Oleh karena itu, ia pun ditangkap. Menurut salah satu riwayat, setelah perang Uhud, ketika kaum musyrik tinggal di Hamraul Asad, mereka meninggalkan Abu Azza tidur di sana. Sampai subuh ia tetap tidur di sana. Hazrat Asim bin Sabit adalah orang yang menangkapnya. Ia adalah satu-satunya orang musyrik yang dipenjara selama perang ini. Menurut riwayat lain, Hazrat Umair bin Abdullah menangkapnya. Setelah tertangkap, Abu Azza dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku dan biarkan aku pergi demi putri-putriku.
Aku bersumpah di hadapanmu bahwa aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Rasulullah SAW bersabda, tidak, sekarang kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Mekah lagi. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, mulai sekarang, kamu tidak akan pernah duduk di sisi Hajar Aswad dengan janggutmu dan menyombongkan diri sambil berkata, aku telah menipu Muhammad SAW. Kemudian, Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Zaid untuk menghukumnya. Menurut riwayat lain, perintah ini diberikan kepada Hazrat Asim bin Sabit. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Teruslah berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dari segala macam mara bahaya. Saat ini saya akan memimpin sholat jenazah gaib untuk Tuan Faraz Ahmad Tahir yang baru saja disyahidkan di Australia. Seorang pria di Australia menyerangnya dengan pisau di pusat perbelanjaan di Bondi di Sydney, salah satu wilayah yang paling terkenal di Australia, dan disyahidkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bekerja sebagai security di pusat perbelanjaan tersebut. Beliau berusia 30 tahun dan belum menikah. Dalam kejadian ini, 12 orang terluka dan 6 orang tewas. Di antara yang tewas, 5 di antaranya adalah wanita. Faraz Ahmad Tahir Sahib berasal dari Rabuah. Pada tahun 2018, beliau pindah dari Pakistan ke Sri Lanka. Setelah tinggal selama 4 tahun, beliau datang ke Australia melalui UNHCR. Baru bulan lalu, beliau mendapatkan izin untuk menjaga. Hari kewafatannya merupakan hari pertama beliau bekerja shift siang. Sebelumnya, beliau bekerja pada shift malam. Namun hari ini adalah pertama kalinya beliau bertugas pada siang hari. Berdasarkan rincian yang disampaikan ketika Faraz Ahmad Tahir melihat orang-orang berlarian dengan panik, beliau maju untuk menghentikan penyerang. Setelah itu, penyerang menikamnya sehingga beliau wafat. Almarhum adalah orang pertama yang terbunuh dalam peristiwa ini. Keluarganya menerima Ahmadiyah melalui kakeknya, yaitu Mian Ahmad Sahib yang merupakan penduduk di distrik Shahpur. Ayahnya, Bashir Ahmad Sahib, meninggal pada tahun 2005 dan ibunya, Raziah Begum, meninggal pada tahun 2014. Beliau meninggalkan 3 orang saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dan kakeknya, yaitu Sufi Ahmad Yar Sahib. Lebih lanjut, Perdana Menteri Australia dan Perdana Menteri New South Wales memberikan penghormatan atas keberanian dan pengorbanan dari almarhum Faraz Ahmad Tahir. Demikian pula, High Commissioner di Kedutaan Pakistan di Australia juga memberikan penghormatan atas keberanian almarhum Faraz Ahmad Tahir dan menyampaikan bela sungkawanya. Ada lebih dari 120 berita yang tersebar di berbagai media tentang almarhum dan masih banyak lagi di berbagai media lain. Pemakaman beliau dihadiri oleh Perdana Menteri dan pihak lain yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Keberanian dan pengorbanan dari Faraz Tahir Sahib diungkapkan di berbagai media sosial dengan kata-kata yang indah, dan banyak orang yang menjulukinya sebagai pahlawan nasional. Pengorbanan yang beliau lakukan ini menunjukkan bahwa beliau tidak meninggalkan Pakistan karena takut mati, melainkan beliau meninggalkan negara itu karena tidak suka dengan pembatasan agama yang diberlakukan kepada para Ahmadi, di mana mereka dilarang untuk menyebut nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadar Majlis Khudamul Ahmadiyah Australia, Adnan Kadir, menyampaikan pada hari Minggu, tanggal 21 April, sebuah acara diselenggarakan oleh pemerintah Australia di dekat pusat perbelanjaan untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang kehilangan nyawa dalam insiden ini. Acara tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Provinsi New South Wales, pemimpin oposisi, anggota parlemen, wali kota setempat, pejabat tinggi kepolisian, tentara, angkatan laut, dan banyak anggota media dan tokoh terkemuka.
Anggota jemaat juga diundang ke acara ini. Kakak laki-lakinya, Mudassir Bashir, menuturkan almarhum adalah seorang pekerja keras, ceria dan tidak kenal takut sejak kecil. Beliau berusia 11 tahun ketika ayah kami meninggal. Kemudian menuturkan, kakak kami, Muzaffar Ahmad Sahib, membesarkan kami seperti seorang ayah. Seiring dengan studinya, almarhum pun membantunya. Beliau adalah sangat pekerja keras dan sangat menyayangi saudara-saudaranya. Beliau lembut dan periang. Beliau tidak pernah marah pada apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Beliau juga terdepan di kegiatan jemaat. Selama tinggal di Pakistan, Sri Lanka, dan kemudian Australia, dimanapun beliau tinggal, beliau aktif dalam jemaat. Beliau sangat tulus dan setia mencintai khilafat. Beliau menginginkan agar setelah menerima kewarganegaraan akan pergi ke London untuk bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih. Ini adalah keinginan beliau. Adik beliau, Siraz Ahmad, menuturkan, beliau menilawatkan Al-Quran dengan sangat indah dan dawam mendirikan solat. Kamran Mubashir Sahib, seorang mubalik, menuturkan, sifat beliau yang sangat menonjol adalah beliau menghormati para sesepuh jemaat dan para mubalik. Beliau tidak pernah menolak perintah apapun yang diterima. Jika beliau diingatkan, beliau tidak akan pernah merasa kecewa karenanya. Sebaliknya, beliau akan tetap diam karena kerendahan hati sambil menerima kesalahannya dan kemudian memperbaikinya. Salah satu temannya, Ahmad Ibrahim, menuturkan, almarhum memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap jemaat dan khilafat. Beliau menghormati para pengurus jemaat dan dawam solat. Saya menjalin hubungan layaknya saudara. Bahkan jika saya pernah memberitahunya tentang sesuatu, ia akan tunduk dan diam, mendengarkannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan keluhan ini terulang kembali. Ketua jemaat lokal di Brisbane mengatakan, bulan lalu di bulan Maret, beliau datang ke Brisbane selama seminggu untuk bertemu dengan teman-temannya dan kerabatnya. Beliau mengatakan bahwa jika ada yang memendam kemarahan atau keluhan mengenai saya datang untuk meminta maaf. Beliau terus-menerus meminta maaf kepada semua orang. Sepertinya beliau datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Seorang temannya, yaitu Syajar Ahmad, mengatakan, beliau adalah pekerja keras, sangat berani, dan sadar akan tanggung jawabnya. Kemudian penjaga keamanan yang lain yang terluka di sampingnya menuturkan bahwa begitu penyerang memasuki pusat perbelanjaan dan beliau melihat orang-orang berlarian, beliau mencoba menghentikannya dan memperlihatkan keberanian yang besar dengan berdiri di depannya dan mempersembahkan nyawanya demi melindungi orang lain. Masyarakat juga banyak memberikan penghormatan kepada Tuan Faraz Tahir Sahib di media sosial. Chris Murphy menulis dalam pesannya, saya melihat seorang penjaga keamanan yang berpakaian rapi penuh wibawa, yaitu Faraz Tahir, yang tengah berjaga di Westfield ketika saya berada di sana sebelum pembantaian itu dimulai. Beliau adalah seorang pahlawan yang menyerahkan nyawanya untuk mencoba melindungi orang lain. Seorang wanita, Rebecca Ebras, menulis, Faraz Tahir meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari kezaliman dan datang ke Australia untuk mencari kedamaian dan masa depan yang lebih baik. Beliau sangat dicintai di jemaatnya. Beliau telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Saya turut berbelasungkawa kepada keluarga dan jemaatnya. Ini adalah tragedi yang mengerikan. Banyak ucapan serupa yang disampaikan oleh masyarakat, baik dari mereka yang melihat kejadian di pusat perbelanjaan tersebut maupun dari mereka yang membacanya. Siswa Jamiah Ahmadiyah Rabuah, Hasir Ahmad, menuturkan, Faraz Tahir adalah sepupu saya. Beliau adalah sosok yang sangat baik. Beliau dawam menjalankan sholat 5 waktu dan menasihati orang lain untuk melakukan hal yang sama. Beliau senantiasa menemui saya dengan senyuman. Beliau menganggap saya sebagai adiknya. Kapanpun harus menjelaskan sesuatu, beliau menyampaikannya dengan penuh kasih sayang. Beliau selalu meminta doa dengan menyampaikan, saya akan mendoakanmu, mohon doakan saya juga. Hasur Ahmad menuturkan, beliau menelpon saya untuk terakhir kalinya pada hari disyahidkan jam 4 pagi di Australia. Beliau berkata, saya baru saja melaksanakan tahajud dan saya telah mendoakan kalian semua.
Saya akan sholat subuh dan kemudian berangkat kerja. Tidak ada waktu untuk tidur. Ini adalah shift pagi pertama beliau. Beliau sebelumnya bekerja shift malam. Kemudian menulis, ini adalah syahid ketiga dalam keluarga kami. Pertama adalah paman saya, Muhammad Nawaz Sahib, yang syahid pada tanggal 11 September 2012 di Orangutan, Karachi. Kemudian pamannya, Ijaz Ahmad Sahib, yang syahid pada tanggal 4 September 2013 di Orangutan, Karachi. Sekarang Faraz Ahmad Sahib telah syahid. Seperti yang telah saya sampaikan, almarhum menunjukkan bahwa beliau tidak meninggalkan negaranya karena takut mati, melainkan pergi untuk mencari kebebasan dalam beragama. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat almarhum dan memberikan kesabaran serta ketabahan kepada keluarganya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.